kawan Susi, hari ini saya memulai podcast bersama Pandu Laut. Nah, Abigail yang akan interview saya, tapi karena Abigail nervous, jadi saya ambil duluan nih. Kan Susi sudah biasa di Susi Cek Ombak dan lain-lain. Jadi kita mulai ya, judulnya Suara Laut. Nah, podcast ini akan rutin. Mudah-mudahan bisa seminggu 1 kali. Kawan-kawan dengarkan dan ikuti, asik ceritanya. Dan teman-teman juga bisa kirimkan pertanyaan ya. Nanti Abigail bisa bertanya ke saya. Ya. Mau dengar suara laut yang disuarakan Susi Pujiastuti? Oke. So let's go. What's Let's the go. first question? Wow. Pertanyaan pertama apa? Banyak dari followers kami yang ingin bertanya tentang bagaimana Ibu Susi mulai terjun ke bisnis perikanan. Bisakah Ibu ceritakan sedikit tentang Bisnis perikanan. bisnis perikanan? Well, kawan-kawan semua sudah tahu. Saya kan drop out SMA kelas 2. Mau kerja ngelamar di mana, perusahaan mengharuskan minimal SMA. Itu pun ditempatin di cleaning service. Jadi ya satu-satunya usaha. Di Pangandaran usaha apa? Ya beli, jual ikan kan. Makanya jadi bakul ikan tahun 82. Bakul ikan. Iya. Terus tahun 96 bisa ekspor. Tahun 2001 berhenti karena dulu pikir karena nelayan yang masalah, tangkap terlalu banyak. Tapi ternyata belakangan saya tahu karena illegal fishing. Itu saja. Begitu ya ceritanya, Bu. Jadi yang memberikan Ibu ide pertama untuk memulai bisnis makanan itu siapa? Dari Ibu sendiri? Seafood. Ya, karena kebutuhan kan harus cari uang. Oh. Saya berhenti sekolah, orang tua tidak setuju. Waduh. Kalau mau orang tua berhenti marah, ya saya harus cari uang sendiri, independen. Jadi makanya itu jadi bakul ikan, ya ide sendiri. ide sendiri. And Ibu tidak ada backing dari orang tua? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ya dibantu pinjam uang sedikit. Pinjam untuk uang. Kerja ada. Nah itu dia, banyak juga yang bertanya kepada Ibu, berapa modal awal Ibu saat memulai bisnis Ibu? 750.000 perak. 750.000 perak. Iya, zaman itu ya lumayan. Kalau sekarang mungkin setara 10 juta kali. 10 juta, wow. And itu pinjam dari orang tua? Enggak, jual gelang. Jual gelang? So you started jual gelang, baru Kerja ikan. Kerja ikan. Ya jualan di sini saja. sistemnya gimana, Bu? Ibu beli dari Beli nelayan? nelayan, jual ke restoran, ke leveransir, ke pengepul. Ke gitu pengepul. aja. Benarkah ada cerita nih, Bu, dulu Ibu pernah berjualan dengan sepeda? Sepeda motor kali. Bukan pakai sepeda motor Vespa. Vespa, dengan Vespa. Sampai sekarang Ibu masih penggemar Vespa, benar kan? Masih suka, iya. Masih suka. So, from humble beginnings ya, Bu ya. Ya. Menurut Ibu, bagaimana bisnis makanan laut Ibu itu bisa sesukses itu? Seafood kan waktu itu tahun 95, 96 ada krisis. Nah, kita memanfaatkan krisis yang besar-besar jatuh, kita mulai ekspor tahun 96. Dari pabrik sewaan di Sukabumi. Terus 98 ekspor dari pabrik sendiri di Pangandaran. Dari pabrik sendiri di Pangandaran. Jadi Ibu sendiri yang membuat pabriknya itu? Ya. Boleh diceritakan sedikit yang termasuk di dalam pabriknya itu apa? Cold storage? Cold storage, alat pembeku dari air blast, IKF, contact plate, dan semuanya. Kawan-kawan Pandu Laut harus tahu bahwa di cold storage Ibu Susi, Cold storage-nya juga ramah lingkungan. Ramah lingkungan, ya. Karena pakai amonia, bukan pakai freon. Lalu sistemnya canggih, modern, jadi lebih hemat dan dehidrasi ikan dan udangnya lebih kurang. Makanya kita bisa ekspor ke Eropa, ke Amerika, dan ke Jepang terutama. Ke Jepang terutama. Ya. Dengan tiles yang marble ya, marmer. Ya karena marmer nggak ada pinggulnya, jadi tidak ada corner untuk store dirt. Itu aja, mau spotless clean. Spotless, oke.
Uh, well, you mention sustainability ya Ya. di dalam pabriknya Ibu. Uh, 10 tahun yang lalu sustainability itu bukan sesuatu hal yang Ya memang kalau kita bicara sustainability zaman itu belum ada. Tapi saya memang dari pribadi, dari dulu saya punya gaya hidup, cara hidup, selalu berpikir tentang lingkungan. wow. Jadi saya tidak pakai chemical dalam kehidupan hari-hari. Wow. Produk kita juga tidak pakai chlorine, tapi Yes. lebih cepat beli ikan segar apa. Tapi kan perikanan sudah lewat. 2001 kita berhenti gara-gara illegal fishing. Nah, itu dia. Itu jadi terus akhirnya bermimpi punya pesawat. Nah, tapi baru dapat 2004 pesawat. 2004. Ya. Nah, ada tsunami, menolong orang tsunami, jadilah Susi Air. Karena CNN kasih cerita di TV terbang dengan Susi Air. Padahal yang punya Susi bukan Susi Air. Tapi karena semua orang sudah tahu Susi Air, ya udah pakai nama Susi. Susi Air. Wow, amazing. Well, some people are still asking ya Bu, untuk for their own experience. Apa saran Ibu yang untuk yang ingin memulai bisnis makanan laut sendiri? Belajar tuh penting untuk tahu apa yang mau kamu lakukan. Oke. Pelajari dulu. Zaman kini pelajaran gampang. Yes. Google. Google. Mr. Google make you better, make you smarter, make you pokoknya tahu segala macem. Harus baca ya. Harus baca research dulu. Ya baca research kan sekarang tinggal baca di screen kan, yang gampang. Gampang. Ya benar juga sih. So no excuses Baru ya. memulai, nggak ada excuse. Tidak harus dari sekolah. Tidak harus dari sekolah. Tidak harus Seperti saya juga sekolah kan tidak selesai. Ternyata bukan berarti gagal toh. Nah, itu Iya. saja. Ya. effort. It's all about effort ya. Well, you from a businesswoman to a minister. Can we talk about a little bit about that too? Boleh, tidak apa-apa. Oke, saya dengar bahwa banyak orang yang ingin Ibu menjadi menteri bahkan bertahun-tahun sebelum Ibu terpilih. Tidak benar. Tidak benar. Wow, informasi saya banyak yang salah ya Bu ya? Salah. Gosip-gosip gitu? Tidak benar. Tidak benar. Jadi bagaimana ceritanya? Ya ketemu Pak Jokowi 2-3 menit, habis itu dipanggil Pak Jokowi, sudah itu saja. Surprise, Surprise? keajaiban, termasuk keajaiban dalam hidup saya. You don't think it was your skills, your diplomatic ability? think so. No, It was 2 minutes meeting Pak Jokowi. magic, Yeah, magic of the life. magic of life. So, surprise of your life. Well, apakah pengalaman Ibu di bisnis makanan laut mempengaruhi cara pandang dan kebijakan Ibu sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Presiden Jokowi? Cara hidup saya, pengalaman hidup saya, dan pengetahuan yang saya dapat dalam hidup saya pasti sangat mempengaruhi policy-policy yang saya jalankan sebagai menteri. Itu pasti. So that's why you have for your 3 biggest pillars. Ya, karena Pak Jokowi kan pengen laut menjadi masa depan bangsa. Kalau laut menjadi masa depan bangsa berarti kita harus pertama rawat, cintai, lalu jaga dan kita rawat. Yes. Kita cintai untuk mengenal. Kalau kita tidak punya rasa cinta, mengenal punnya ogah-ogahan. Right. Jadi kita cintai laut kita jaga, kita rawat. Rawat itu dengan tata cara mengelola, tidak boleh buang sampah, apa saja buang ke saluran air, dari saluran air masuk ke laut, dari laut balik lagi ke pantai, Yeah. kotor. Akhirnya nelayan, kalau tidak salah dari studi dunia, di tahun 2035-2040 nanti akan lebih banyak plastik daripada ikan. Benar Bu, Makanya benar. saya kampanye untuk penggunaan plastik sekali pakai kalau bisa dibatasi atau bahkan di stop sama sekali. Benar Bu. Karena itu yang menjadi persoalan sampah sekarang di laut luar biasa. Yes, absolutely. Kita juga di Pandu Laut, one of our biggest programs is
stopping single-use plastic. Ban single-use plastic. Plastic. Hmm. Stop penggunaan plastik sekali pakai. Hai. Apa itu? Kantong kresek, Oh. sedotan. Lalu kemudian makanan-makanan sakset satu itu tidak bergizi. Yang kedua pasti banyak gula. Nah, benar Bikin itu, Bu. sakit diabetes. Makanya stop pemakaian plastik sekali pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari diri kita. Yes. Botol aqua, botol mineral water. Nah itu, gantilah pakai tumbler gitu. Tumbler, benar. Jadi sekarang kita udah membicarakan membahas plastik dan Ya. our own step ya. But can we talk about businesses and government? The synergy between businesses and government. Menurut Ibu Susi Pujiastuti, bagaimana seharusnya sinergi antara pemangku kebijakan dan aktor swasta dilaksanakan dalam menjaga sumber daya laut Indonesia? Swasta itu kan biasanya very independent, lalu punya banyak inisiatif. Orang swasta biasanya jauh lebih progresif, lebih up to date. Tetapi kalau namanya bisnis biasanya tidak jauh dari greed, Greed, right. keserakahan. Nah, disitulah peran pemerintah harus ada sebagai regulator. Meregulate supaya keberlanjutan. Ini kata key keberlanjutan itu sangat penting. That's right. Supaya keberlanjutan tetap terjaga. Bukan diatur swasta dibatasi untungnya, tidak. Tidak. Tapi dibatasi pengambilan nature resources-nya supaya ada terus dan banyak untuk generasi bisnis selanjutnya. Benar sekali, Bu. Mungkin Iya. anak, cucu, cicit. Kalau ikannya habis mau apa? Dan urusan sumber daya laut itu adalah urusan keberlanjutan yang sangat penting. Kenapa? Karena sumber daya laut itu adalah sumber daya yang bisa replenish. Right, iya. Bisa terus ada banyak kalau kita jaga. Kalau kita jaga. Bukan model tambang. Bukan, ya. Jadi masuknya ke dalam renewable resources. Right. Resource yang tergantikan. Kalau dijaga, ada jeda tangkap, ada peraturan size tangkap, ukuran kapal tangkap, jenis alat tangkap, Ya. pasti ikan ada kesempatan beranak pianak Karena dan akan tambah banyak. Jadi nangkepnya lebih cepat, lebih banyak dan harganya juga lebih bagus. exactly. We call it also selective catch. Catch. Gitu. Selective catch. You are saying a lot of keywords that we use also. Okay, well, until today, you are famous for these very strong policies. And especially, you know what I'm going to say, right? Menenggelamkan kapal penangkap ikan ilegal tidak dilaporkan dan tidak diatur. Ya, di Indonesia lautnya begitu luas. Kapal ilegal ribuan, lebih dari 10.000. Mereka sudah beroperasi lama. Ya. Saya masuk ke situ mau memperbaiki. Nah, kalau saya harus satu-satu pelan-pelan, tidak akan selesai. Karena pasti mereka juga punya backing, punya decking, kan. Satu-satunya pakai deterrent effect. Hajar satu. Kan akhirnya semua pergi. Benar. Itu saja. Jadi kita kan tidak punya resource banyak untuk melakukan pembatasan, melakukan law enforcement. Jadi ya 1-2 tenggelamkan sampai 500 kan selesai. Udah semua takut. Dari tamu-tamu dari Jakarta yang orang-orang perikanan, sekarang sudah dibuka pun kapal asing masih takut masuk. Padahal udah boleh. Nah itu kan berarti deterrent efeknya tuh berlanjut gitu. Absolutely. And bisa dilihat dari hasil tangkap. Ya. All the way. But pernahkah Ibu merasa takut atau careful with the conflict dari kebijakan semacam itu? Konflik dalam sebuah kebijakan pasti akan ada. We cannot make happy everybody. Pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah benar. Tapi tujuan kita meregulate itu for the best for everybody.
That's right. untuk yang terbaik bagi semua. Bukan terbaik bagi segelintir orang, tapi terbaik untuk semua. Itu dasar sebuah policy negara harusnya. Seharusnya. Ya, ya kalau kita mau bikin happy semua orang ya tidak bisa. Kalau saya mau jadi pejabat yang disukai semua orang, ya bagaimana kebijakan saya akan berhasil, kan itu. Yang Ibu utamakan memang bisa dilihat dari 3 pilar Ibu. Ya. Kedaulatan, Keberlanjutan, dan kesejahteraan. Jadi yang terakhir kesejahteraan itu datang karena 2 dilaksanakan. kan? Iya benar Bu. It's akibat dari 2 kita kerjakan, maka kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Iya Bu. And di sini pentingnya itu adalah kesejahteraan siapa? Bukan orang yang di atas ya Bu, nelayan-nelayan kecil. Semua yang berurusan dengan laut, yang kecil, yang besar, semua sejahtera. Oh, oke. Wow. Well, sekarang Ibu tidak lagi di pemerintahan. Kira-kira bagaimana Ibu dan orang-orang di luar pemerintahan bisa melayani Indonesia? Saya dirikan Pandu Laut tahun 2018. Pandu Laut kita, Pandu Laut Nusantara ini saya buat untuk mengencourage, menginspirasi, mengingatkan dan mengajak anak-anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak untuk bersama-sama peduli dengan lingkungan kita, terutama laut kita. Kenapa laut penting? Karena laut 79% dari wilayah Indonesia. Wow. Kalau laut kita jaga, laut akan menjaga kita. That's right. Gitu. After all of this is a lot to do with your character. It's a lot to do with your morality, your ethics. A lot of people messaged us saying that they are afraid, that they are not courageous like you to take action all the time.